Ya, oke ya. Ini bisa lebih cepat ya, karena Anda tidak harus mengetikkan dari awal ya. Kita bahas ya. Jadi di sini yang kita perlukan pertama adalah script-nya ya, script-nya. Tadi sudah saya rekomendasikan Anda duplikat ya, punya duplikat. Oke, kemudian nanti dalam satu folder yang sama di sini Anda punya image-nya ya, Anda punya image-nya. Jadi kita punya image-nya ini. Ini yang akan kita lihat pixelnya secara detail ya. Nah, oke. Nah, di sini kita punya pertemuan 5C19 malam BGR ya. Jadi kalau di OpenCV dia bukan RGB ya, bukan RGB tapi BGR ya, sama dia diurutkan warnanya ya. Jadi bukan red, bukan RGB gitu ya. Jadi kalau yang dikenal itu kan RGB ya. Yang dikenal adalah RGB. Jadi ketika bicara tentang color gitu ya. Bicara tentang color. Ada yang aneh nih. Oh, ya. Apa yang aneh nih? Dia nggak mau dipakai. Alhamdulillah. Oke. Ya, jadi kalau kita bicara tentang color ya, biasanya orang pakai RGB gitu ya, RGB ya, red gitu ya, green sama blue gitu ya, blue. Tapi kalau di OpenCV mereka tidak menggunakan RGB, tapi mereka menggunakan BGR gitu ya, BGR. Jadi sama dia diurutkan blue, green, red gitu ya, itu satu. Ya, kita mulai satu-satu. Jadi silakan Anda buka Jupyter Lab-nya. Nah, di sini kita ada dua file, yang BGR sama yang grayscale. Ya, kita bahas dulu yang BGR-nya dulu. Ya, jadi Anda punya kopinya ya, Anda punya kopinya. Ini kalau kita tutup semua. Oke, kita tutup semua. Oke, kita tutup semua ya. Jadi kita punya pertemuan 5 ya, copy sama yang enggak. Yang copy kita pertahankan di sini. Ini buat contekan kita lah ya. Harusnya seperti ini gitu ya. Jadi kalau orang-orang main data science gitu ya, mereka sharing codingnya seperti ini ya, sudah running. Nah, yang kita buka yang tidak ada kopinya, atau terserahlah Anda mau pakai seperti apa mekanismenya. Oke, nah setelah kebuka seperti ini, ya nanti Anda bisa klik di sini. Nah, di sini sudah ada angkanya ya, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kita akan run dari awal lagi ya. Jadi yang copy tetap jangan diganggu gugat yang copy. Yang tidak ada kopinya kita restart kernel ya. Jadi ini yang BGR ya, yang BGR. Silakan klik kernel, kemudian restart kernel and clear all output. Diklik, kemudian restart. Ya, tunggu beberapa detik sampai dia clear semua. Sampai di sini tidak ada penomoran lagi. Ya, silahkan. Sudah semua? Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya. Yang lain gimana? Sudah coba? Bisa ya. Saya tutup aja Windows-nya. Mana dia? Ya, oke. Kita lanjut. Nah, di sini posisinya yang pertama adalah import library yang diperlukan. Kalau Anda double klik yang di atas ini, ya, silakan Anda double klik yang di sini. Double klik 2 kali. Ya, maka di sini ada tanda
crash ya, pagar di depan nih. Ada 3, sorry. Kemudian di sini pilihannya ada code, ada markdown, sama ada raw. Ya, jadi kalau misalnya ini kita jadikan code ya. Oke, ini bisa jalan ya. Tapi dia ini dianggap sebagai sebuah komen ya. Tapi kalau misalnya Anda pengen jadi komen yang lebih besar lagi ya, satu sel maksud saya, Anda pilih markdown ya, markdown di sini. Nah, dalam markdown nanti ada banyak cara ya. Nah, di sini misalnya ada 3 ya. Kalau ada 3 sebesar ini, kalau Anda bikin dia menjadi 2 ya, formatnya dia akan lebih besar. Kalau Anda kasih ini jadi heading ya, buat heading lebih besar lagi seperti itu. Ya, yang agak sedang kita kasih 3. Nah, yang harus dipahami di sini ini adalah selnya markdown ya. Markdown ya, bukan code ya. Kalau markdown berarti satu sel ini. Nanti di sini kalau di sini ini code ya. Ada beberapa nanti di bawah yang saya jadikan markdown seperti ini. Nah, jadi Anda bisa ngatur nanti markdown atau code-nya. Gitu ya. Nah, jadi kita bikin markdown, kemudian ini kita bikin buat heading-nya gitu. Ini buat kasih label aja. Nah, kemudian kita mulai di sini ya. Di sini ada ini juga sama ya. Ini juga komen ya. Jadi kalau diawalin sama seperti ini komen ya. Kalau di kemarin kita belajar Arduino ya, dia pakai forward slash ya. Kalau di sini pakai seperti ini. Ya, berarti ini dianggapnya sebagai komentar ya, tidak dianggap gitu ya. Nah, kemudian di sini kita pakai 2 library. Yang pertama adalah OpenCV 2 ya. Ini adalah OpenCV ya. OpenCV ya, OpenCV 4 ya, tapi mereka bilangnya CV 2 seperti ini. Jadi ini pertama adalah modul yang kita pakai. Jadi setiap ketemu CV2 maka ini yang kita gunakan ya. Ini CV2, semuanya CV2 itu merujuk pada OpenCV. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini kalau tandanya masih kosong seperti ini, maka belum kita eksekusi ya. Maka caranya bisa kita tekan tanda run di sini atau kita tekan shift sama enter. Silakan shift sama enter. Ya, jadi ketika di shift enter maka dia run ya. Di sini ada angka 1. Ya, ini angka 1 berarti dia ini adalah urutan ya, hanya urutan. Nanti kita bisa running lagi yang di atas gitu ya. Nah, di sini yang kedua ada matplotlib .pyplot kemudian splt. Jadi kalau kita ketemu plt maka dia adalah ini buat visual ya, ini buat visual ya. Buat plotting ya, buat plotting di sini. Nanti ada di bawah. Walaupun nggak banyak ya. Berarti di sini yang pertama adalah OpenCV-nya. Ya, ini kalau saya kasih keterangan nih. CV2 itu modul library OpenCV ya, OpenCV. Kemudian kalau matplotlib modul yang digunakan untuk visual aja ya, untuk visual. Nah, nanti setiap kali ketemu PLT maka itu kita sedang menggunakan matplotlib pyplot gitu ya, PLT. Jadi dua kata ini dikenalkan di sini. Yang satu adalah modul OpenCV 4 ya. Kemudian yang satu lagi adalah PLT, itu merujuk pada matplotlib. Jadi kata-kata ini sudah dikenalkan ya. Kita akan menggunakan ini. Nah, ini udah selesai ya. Ini kalau misalnya
belum diinstal dia bakal ada apa namanya notice lah ya, dibilang modul belum diinstal atau apa gitu ya. Ya, berarti Anda baru dapat 2, CV2 sama PLT. Nah, kalau di sini ini saya kasih keterangan ya, gunakan library OpenCV dengan menggunakan perintah import CV2 tadi sudah ya. Dan dalam CV2 digunakan metode untuk membaca file. Dalam hal ini kita menggunakan metode imread ya. Jadi CV2 merujuk pada di sini, kemudian ini adalah metode dalam CV2 ya. Kemudian building ini adalah apa namanya? Image yang berada di dalam folder yang sama. Gitu ya. Nanti kalau nggak ada nggak bisa itu ya. Kalau Anda ganti namanya juga dia akan salah. Ya. Jadi di sini, nah perhatikan di sini, ini adalah IMG ya. IMG ini bisa berubah-ubah ya. Jadi di sini IMG sama dengan CV2. Ini Anda kalau mau ganti nama lain boleh. Ya, berarti sekarang image yang ini ya, image yang ini kita baca pakai CV2 imread. Kemudian IMG itu adalah variabel yang tahu tempatnya building JPG di memori. Ya, kalau mau dijelaskan sih seperti itu. Silakan di running. Silakan di running. Nah, sekarang berarti kita punya variabel ini ya. Variabel ini nih, IMG ya. Jadi si IMG itu ini kalau ini adalah image yang building tadi ya, ini image-nya. Ini adalah image-nya. Yang gambar tadi ya, gambar tadi gitu ya. Nah, si IMG ini kalau di memori itu dia tahu tempatnya. Tahu tempat dari image-nya. Nah, jadi kita mereference. Kita nanya image ini dengan menggunakan IMG, variabel IMG. Nah, jadi IMG itu isinya adalah building JPG. Gampangnya gitulah. Nah, di sini si IMG ini dia punya banyak atribut sama fungsi lah. Salah satunya adalah save ya. Nah, di sini kita panggil IMG save itu untuk menampilkan resolusi ya. Kita akan mencari tahu resolusi dari image yang sedang kita gunakan dengan menggunakan atribut save. Ini saya bilang atribut ya dalam library OpenCV atau CV2. Dan kita simpan resolusi ini dalam sebuah variabel dengan nama dimension. Ini juga bisa kita ganti ya, ini juga bisa ganti. Tapi kalau ini sudah merujuk pada di sini ya. Nah, kalau kita run seperti ini ya, kemudian kita run lagi di sini. Nah, di sini baru ya, ini adalah resolusinya. Ya, jadi ukurannya adalah 300,533,3. Kalau Anda pengen meyakinkan lagi, silakan buka folder sininya, kemudian masuk ke filenya, ya, kemudian Anda buka buildingnya ini, kemudian Anda klik properti, maka dilihat. Nah, ini dia. Ya. Width-nya adalah 533, kemudian height-nya adalah 300 pixel. Itu namanya, ya kalau di sini dibilangnya resolusi lah ya. Nah, cuma di sini nanti kita ketemu sama angka 3. Ya, nanti Anda kalau misalnya pengen lihat lagi yang lain, misalnya ini 3 klik kanan, properti, lihat image-nya, ini pixelnya ya. Width-nya 82, height-nya 99, kayak gitu ya. Nah, ya kalau mau lihat lagi, klik kanan, properti, nanti kita lihat image-nya berapa, 1400. Gitu ya. Oke, pixel ya resolusinya. Nah, jadi kalau kita mau pakai di sini, tadi perintahnya apa? Save ya. Jadi save ini adalah perintah untuk menarik dimensinya. Nah, tapi di sini saya kasih keterangan di sini. Jadi kalau kita run tadi save-nya pakai print ya, kita tampilkan resolusi dari file dengan perintah fungsi print. Maka di situ ada 300, ada 533 ya yang tadi nih. Ya, ini 300 height-nya ya, tingginya 300, width-nya 533. Tapi ada informasi tambahan. Di sini ada angka 3. Nah, ini yang Anda harus pahami. Jadi dari hasil print dimension kita ketahui resolusi dari image adalah 300 kali 533 kali 3. Ya, ini berarti height-nya atau tinggi adalah 300 pixel, width-nya adalah 533,
Kemudian masing-masing pixel terdiri dari 3 dimensi, ya, yaitu nilai RGB. Nah, jadi gambarannya gini, ini mungkin pernah saya sampaikan di awal-awal kuliah ya. Jadi kalau misalnya gambarannya seperti ini, style graph gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil image yang seperti ini, ya. Oke. Ya, misalnya seperti ini. Nah, ini pixelnya kalau tadi kan 300,5333 ya. Sekarang kita hitung misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ini berarti 12, sorry. Hapus. Ini 12 height-nya dikalikan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ya. Jadi 12 kali 25 kali 3. Nah, maksudnya gini 3. Jadi di setiap pixel ini ya, dia ada nilai red-nya, dia ada nilai green-nya, dia ada nilai blue-nya. Bayangkan kita nyampurin 3 warna cat ya. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru dalam satu pixel. Ya, jadi satu pixel dia menyimpan 24 bit nanti. Ini masing-masing ada 8 bit nanti detailnya. Begitu ya. Jadi 3 itu maksudnya adalah dia menyimpan 3 dimensi, 3 warna. Jadi semua ini akan menyimpan 3 warna. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau kita pakai yang kedua, nanti kita lihat dia tidak yang grayscale itu tidak ada nilai. Belum saya buka ya. Kalau kita lihat yang grayscale-nya di sini, yang grayscale nanti ya ini grayscale-nya. Nah, di sini tidak ada angka 3-nya. Ya, berarti dia cuma satu dimensi ya. Jadi kalau tadi kita bilang seperti ini, dia nggak ada nilai 3 dimensi, dia cuma satu nilai saja. Nanti saya lihatin yang grayscale. Kita lanjut di sini. Itu ya. Nah, jadi nanti Anda bisa lihat, oh ini ukurannya 300,5333. Oh, ada 3 berarti dia adalah RGB. 24 bit ya, masing-masing RGB itu satu byte ya, 8 bit 8 bit. Nah, bisa juga kita lakukan seperti ini. Kita dapat menyimpan height, weight dan banyak channel atau dimensi dalam sebuah tuple ya, seperti ini. Ini tuple namanya ya, ini tuple. Kalau tadi kita simpan dalam dimension, nah sekarang kita simpan dalam seperti ini. Ada 3 nilai, nanti masing-masing nilai akan disimpan di H1, W1, C1. Silakan di-run. Di-run. Nah, itu dia ya. Ini bisa diganti Pak pakai yang lain bisa ya. Mau pakai height, bisa tinggi, bisa apa ya. Jadi image save, nah ya. Image save tadi kan dimension. Nah, dimension itu di sini. Tapi kalau kita mau ambil nilai satu-satu, kita bisa ngasih perintah seperti ini. Nah, berarti kita tahu tingginya, kita tahu lebarnya, kita tahu dimensinya. Bahkan kita bisa pakai seperti ini. Ya, saya pakai f-string namanya. Ya, nanti Anda tinggal pakai aja ya. Ini H-nya, ambil H di sini. W-nya ngambil W yang di sini. C-nya ngambil C yang di sini. Nanti kita coba menggunakan image yang lain gitu ya. Anda di sini saya kenalkan pada resolusi dan dimensi gitu ya. Ini bedanya dengan print yang lain apa? Ada F-nya di depan di sini. Kalau yang sebelumnya tidak ada F-nya. Kalau ada F di sini, kita bisa menggabungkan antara string biasa dengan variabel ya. Seperti itu. Nah, itu sudah ya, itu adalah resolusinya. Nanti Anda bisa coba-coba, yang diganti tinggal apanya Pak? Yang diganti cuma filenya aja yang di sini. Anda ubah satu filenya, ya, kemudian Anda run lagi, Anda bisa lihat nanti dimensinya berubah. Ya, nanti dimensinya berubah. Nah, kalau yang ini adalah jumlah pixel. Jumlah pixelnya. Jadi, jumlah pixel sebenarnya jumlah keseluruhannya ya. Ini kalau dibilang pixel juga enggak ya.
Nah, ini agak rancu ya. Ini satu pixel ada 3 dimensi. Coba kita run di sini, kita run di sini, kita run di sini. Nah, ini dia. Nah, ini ada 479.700 elemen dibilangnya ya. Ini dibilangnya elemen. Kalau pixelnya kan tadi ini 300 kali 533 ya. Jadi kita menghitung banyaknya byte juga bisa seperti ini. Ya, jadi ini adalah tingginya, ini adalah lebarnya, ini adalah banyak dimensinya yang nilai tadi di sini. Ya, maka kita dapatkan nilai seperti ini. 400, ini bayangannya adalah bisa aja ini adalah 479 kalau di string kata gitu ya. Huruf ya, atau nanti ini adalah byte ya. Ada segini. Nah, ini adalah tipenya, kita run aja. Tipenya adalah unsigned integer ya. Jadi dia nilainya nggak ada minusnya ya. Unsigned itu mulai dari 0. Dah, yang ini sudah. Jadi ini hanya matplotlib, kemudian nanti kalau Anda mau ganti-ganti di sininya aja Anda ganti. Yang lainnya tinggal di run, kemudian dia bisa sama seperti ini. Nanti yang berubah apa Pak nilainya? Yang berubah nilai ini, dimensinya berubah ya. Kemudian ini juga berubah total. Nah, di sini kita akan mencoba menampilkan image. Nah, saya kasih dua cara. Yang pertama adalah silakan Anda di sini, kemudian Anda run. Nah, nanti muncul seperti ini. Coba di run deh, muncul seperti ini ya. Bisa muncul? Oke, muncul Pak. Muncul ya. Nah, perhatikan juga di sini ya. Di sini ada nilai X, ada nilai Y. Ada nilai R, ada nilai J, ada nilai B ya. Nah, tadi kita sudah belajar ada height nih tinggi, ada width ya. Jadi yang harus Anda pahami nanti konversinya dengan X sama Y. Ya, X sama Y. Jadi ini kalau mau matiinnya Anda klik ini spasi ya. Tekan spasi. Nah, saya mau detailkan di sini. Kalau ini kita sebentar, saya bikin yang baru. Ya, ini saya mau detailkan. Ya, coba. Antara height, width ya, antara height, width dan X sama Y. Nah, ini. Ya, jadi ada height, ya. Height itu tinggi ya, itu tinggi. Ini height. Oke. Kemudian ada width ya, width itu lebar ya, berarti ini adalah lebar. Atau width ya, saya bikin width aja, Nah, nanti ada nilai X sama ada nilai Y. Ya. Ada nilai X ya, Nilai X itu berarti ini ada nilai X ya, ada nilai Y. Ya. Dan yang pertama di sini ini koordinatnya adalah 0,0. Ya, X-nya 0, Y-nya 0. Nah, itu yang harus kita pahami yang sedikit berbeda dengan matematika. Jadi kalau ini Anda run lagi, ya, coba Anda run lagi. Nah, kalau misalnya ini muncul seperti ini, cari di taskbarnya ya, seperti ini, klik aja, nah, dia muncul. Nah, perhatikan di sini, ini adalah height nih. Jadi, tapi dia mulainya dari 0 ya, ini mulainya dari 0. Terus ya, tadi berapa nilainya? 300 ya. Jadi dia mulai dari 0 nih, ini X-nya dari 0.
Terus nih lihat nih, ini X ke sini ya, ini sorry, ini X ya. Ini X, ini adalah Y. X horizontal ya, ini saya kasih terang lagi. Ya, X horizontal. Horizontal, kalau Y yang vertikal. Y yang vertikal, kayak gitu. Dan koordinatnya dari sini 00 ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, kita coba lagi. Nah, perhatikan nilai X sama nilai Y sama nilai RGB-nya. Nilai RGB ini ada dalam satu pixel ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini koordinatnya X-nya 6, Y-nya 6. Kemudian nilai RGB-nya lihat di sini ya. Jadi kalau Anda tunjuk satu tempat ya, dia ada nilai X, ada nilai Y. Nilai X adalah horizontal ke sini dari 0 sampai 532 ya, sampai 532 ya, 532 ya. Ini X-nya. X-nya horizontal, jadi dia ke width-nya ya. Kemudian dia Y, ini Y itu height ya. Dari 0 nih pojok sini 0 terus sampai 299 ya. Jadi selisihnya 1 ya. Jadi kalau misalnya height-nya 12 ya, berarti ini adalah nilai Y ya. Berarti nilai Y-nya itu dari 0 sampai 11 ya. Kemudian kalau width ini adalah X, ini adalah 0 sampai 24. Kayak gitu ya. Ini karena dia mulainya dari 0 ya. 0, 1, 2 sampai 11. Bisa dipahami di sini? Jadi silakan Anda main-main dulu di sini biar paham. Jadi ini 1 pixel dan dia ada koordinatnya di sini. Ya, ini coba lihat yang warnanya di sini merah ya. Nilai warna merah maka nilai R-nya dia akan dominan. Nah, ya. Oke, ini campuran warnanya ya. Seperti ini yang posisi di sini. Nah, ini putih ya. 253, 253 ya. Hampir putih penuh ya. Jadi kalau hitam di sini, ini enggak terlalu hitam ya, ada coklat. Nah, jadi ketika Anda hover ini, maka Anda akan melihat koordinat dan nilai dari pixelnya. Nilai dari koordinatnya. Jadi kalau misalnya taruh di sini, maka nilainya berapa. Nah, makanya nanti kita bisa menampilkan di sini. Ya. Nah, yang kalau yang ini tadi ya kita tampilkan di luar, tapi kalau di sini kita bisa menampilkan di dalam. Nih ya. Cuma dia nggak bisa kita hover. Nah, tapi kita lihat di sini 0 sampai berapa tadi? 299 ya. Ya, 299 lah, iya ya. Kemudian di sini 0 sampai 532. Nah, di sini kita bisa ini yang tadi, ini cuma ngulang yang tadi ya. Ini height-nya 300, width-nya 533. Nah, perhatikan di sini saya mencoba mengambil satu nilai. Nih. Nilainya adalah 0,0. Nah, 0,0 berarti tadi kalau kita running di sini. Ini kalau kita running, maka nilai 0,0 adalah di sini. Atau gini deh, misalnya kita bisa aja ngambil 0,0 di sini ya. 0,0. Nah, ini ya, ini 0,0. Perhatikan nilai R-nya, G-nya sama B-nya. Di koordinat 0,0 ya, itu kan ada 3 dimensi. Nah, 3 dimensi itu RGB. Ya, jadi itu adalah koordinat 0,0, nilai R-nya 248, nilai G-nya 249, nilai B-nya 254. Bisa dipahami? Kayak gitu ya. Jadi kalau kita mau ambil nilainya di sini, ini nih. Nah, ini adalah image koordinatnya nih. Ini adalah koordinat X, ini adalah koordinat Y. Saya ambil nilainya. Jadi nilai yang posisi di sini nih, yang tadi nih, ini saya ambil nilainya. Nah, tapi nih ya, ini R ya, ini R-nya, ini G-nya, ini B-nya. Jadi kalau di mana? Kalau di OpenCV dia bukan RGB tapi BGR gitu, BGR. Nah, di sini saya ambil nilai koordinat 0,0. Nih, 0,0. Ya, silakan di run, kemudian saya print nilainya.
Nih nilainya 254. B ya, B. Kemudian biji, G-nya 249. Anda boleh coba, Pak, saya pengen nyoba misalnya, coba kita run di sini, kita run. Coba kita lihat di sini, nilai di sini. Itu adalah 202 ya. Coba Anda lihat 200, saya catat deh, 202. Kita catat di sini 202, X-nya ya. Oke, thank you. Mana dia? No, bukan yang ini. Oh, baru mulai. X-nya 202. Kemudian Y-nya 56 ya, Y-nya 56. Kemudian R-nya 212. 212, kemudian G-nya 93. Kemudian B-nya 147. B, 147. 147. Udah ya. Nah, ini kita coba nih. Cobanya gimana, Pak? Cobanya ini kita tutup dulu. Kita main di sini. Nah, ini kita ganti nih. Berarti X-nya 202. Kemudian Y-nya 56. Oke ya, atau gini deh, saya nggak ganggu yang ini. Saya tambahkan di sini aja. Ini tekan A ya, klik di sini tekan A gitu. Nah, saya bikin BGR, kemudian underscore 2, kemudian image, kemudian 2, 56, kemudian print BGR 2, dia nilainya harus sama dengan R-nya 212, printnya 93, sama B-nya, blue-nya 9147. Sama enggak? Yang 138 jadi, oh beda, RRR-nya 212. Oke, kembali kali ya. Saya coba lagi. Oh, 56202. Sama ya? Balik berarti saya. Ya, oke ya. Berarti tadi salahnya di mana? Ini 147B, G-nya 93, R-nya 212 ya. Berarti ini kan biasanya X-nya ya. Karena sedikit beda ya. Ya, coba kita run lagi. X 202, kemudian 56 sini ya. Dua kosong lima. Aduh, habis lepas. Iya, suruh pas susah. Ya, oke. Itu X-nya 56.
Ya, biasa ini ketukar-tukar ini. X-nya 56. X-nya 56. X-nya dulu. 56. X-nya 56. Y-nya 202. Fokus ini. Ya, oke. Ini tinggal dibolak-balik aja lah. Ya, antara X sama Y-nya ya, dua nilai ini. Tapi intinya dia menyimpan 3 nilai ya. Menyimpan 3 nilai di sini. Ya, tadi saya karena 0,0 dia nggak terlalu kelihatan ya. Mana X sama Y-nya. Tapi kalau misalnya kita ambil 0,10 gitu ya, itu bisa kelihatan ya. 10, 110 gitu ya. Oke, jadi gitu. Dan di sini kayak saya kebalik di sini. Tapi sudah saya buktikan di sini kalau nilainya B-nya ini G-nya, ini R-nya ya. Oke, nilainya. Nah, yang di sini kita bisa ambil nilainya ya. Ini kita bisa ambil nilainya berarti mana tadi? 56202 ya. 562 putaran. Dulu nih. Lagi. Ya, ini sama ya. Nah, ini yang berikutnya kita bisa mengubah ya. Kita bisa mengubah nilai pixel. Nah, di sini kalau kita run ya, ini adalah nilai pixel 0,0 ya. Kita rubah nilainya menjadi putih ya. 255 itu 255 itu hitam apa putih? Sorry, ini RGB ya. Ini adalah BGR ya. Oke, ini kalau kita running, ini sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya. Ini di sini nih. Jadi saya bikin lagi. Kalau yang ini satu row. Nih satu row nih. Satu row masih belum kelihatan ya. Nah, kemudian di sini yang ini masih satu row. Nah, ini kita bikin 10 baris. Ini dia nih. Nah, ini adalah nilai dari 10 baris yang saya rubah menjadi red gitu ya. Jadi kita bisa memanipulasi langsung ke pixel-pixelnya. Ini warnanya nih ya, warna dari baris ke 0 sampai baris ke 10 nih saya ubah warnanya menjadi RGB ya. Kalau misalnya pengen jadi hijau yang sini 255 0 saran lagi. Nah, BGR ya, BGR itu blue ya. Nah, ini blue, jadi blue. Kalau saya mau ambil 50 data, 50 baris saya hilangkan. Saya ambil cuma nilainya. Kalau saya mau bikin kuning misalnya, kuning itu kayak gini. Tapi ini semuanya ya, hampir semuanya saya. Nah, ini ya. Oke. Nah, terakhir kita bisa simpan nih. Manipulasi ini kita bisa simpan dalam sebuah file. Nama save image. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini, save image ini adalah hasil dari manipulasi kita. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ulangi sekali lagi deh ya. Jadi tadi saya agak sedikit ketuker antara X sama Y lah ya. Nanti silakan dicoba-coba. Tapi intinya yang harus kita pahami adalah pertama ada resolusi, ya, ada resolusi di sini, ya. Kemudian yang ini adalah height-nya, ya, ini adalah height-nya. Ini adalah height-nya. Kemudian ini adalah width-nya, width. Nah, kemudian masing-masing pixel ini akan menyimpan warna. Masing-masing pixel akan menyimpan warna. Ya, nilainya adalah BGR ya, atau RGB. Nilainya ada 3 ya, berarti nilai B-nya berapa, nilai green-nya berapa, nilai R-nya berapa. Ini bisa dalam hexa, bisa dalam desimal. Ya.
Nah, sekarang yang terakhir, silakan dibuka yang grayscale-nya, ya. Silakan buka grayscale. Saya mau ngeliatin grayscale tapi cepet aja. Nanti Anda bisa latihan pakai image yang lain. Nah, yang di sini silakan Anda reset kernel dan clear output, ya. Oke. Nah, ini sama putaran. Nah, perhatikan di sini. Di sini saya ganti variabelnya jadi img gray. Kemudian di sini ada konstanta namanya CV2 Imrit Grayscale, ya. Ini salah satu cara untuk mengubah building yang tadinya seperti ini menjadi grayscale, ya. Jadi ini convert nih. Nah, ini adalah cara mengconvert grayscale mengconvert RGB atau BGR menjadi grayscale. Ya, silahkan di running. Nah, nanti dimensionnya kalau Anda perhatikan di sini, ya, dimensionnya tidak ada 3. Ini cuma 300, 533. Jadi kalau Anda lihat yang pertama tadi, itu ada dimensinya di sini. Nah, ini ada 3, ya. Tapi kalau dia grayscale nggak ada, cuma 1. Dia menyimpan satu nilai 0 sampai 255. Ya, jadi kalau kita mau ambil nilainya, jadi tidak ada scale-nya. Ini kalau kita running sama nilainya, cuma tidak ada nilai channel-nya, tidak ada dimensinya. Nah, nanti dia lebih sedikit nih nilainya nih. Nah, jadi cuma 159. Yang di sini sampai 479 karena dikali 3. Satu pixelnya dikali 3 gitu ya. Nah, kemudian ini kalau kita running sama ini ya, nggak ada beda tadi. Nah, kalau kita display, nah ini display, ini dia bentuknya. Nah, di sini ya, sekali lagi nanti Anda pahami X sama Y-nya, jangan terbalik-balik ya. Nah, tapi di sini ada nilainya tidak sama seperti tadi. Kalau tadi kita running di sini, misalnya saya running yang ini saya running lagi ya, yang ini lah. Ya, coba kita head to head ya. Ini satu ini. Nah, ini dia ya. Ini tadi kita udah manipulasi sedikit ya. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, ini ada nilai RGB-nya. 1 pixel ada nilai 3 nilai. Ya, dan nilainya masing-masing R-nya ada 0 sampai 255. Ya, jadi ini 3 kali lipatnya lah. Ini 3 lipatnya dari sini. Karena 1 pixel dia ada 3 warna. Ada 24 bit lah gampangnya. 1 pixel 24 bit. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini, Anda tunjuk 1 pixel ini koordinatnya X sama Y-nya. Ini ada nilai R-nya, ada nilai G-nya, Anda bayangkan ini adalah ada 3 warna cat ya yang digabungkan. Jadi satu kotak itu ya kita kasih warna-warna RGB yang berbeda-beda. Ya, makanya kalau resolusinya semakin kecil ya maka dia semakin halus ya karena warnanya juga seperti itu. Pixelnya makin kecil juga. Makin makan memori juga. Nah, tapi kalau dia grayscale, perhatikan di sini nilainya cuma dari 0 sampai 255. Ya, Anda tunjuk satu nilai ini. Nah, dia cuma satu, berarti cuma 8 bit ya. 8 bit. Nah, ini ya, ini nilai putih lah, putih banget mana nih, 24 ya. 249. Kalau hitam hampir ke 0. Nah, 0 ya. Ya, kayak gitu. Nah, jadi ini bedanya RGB sama grayscale. Kalau grayscale itu 1 pixel dia hanya kok nggak keluar. Nggak keluar ya kalau di Iya, Pak. nggak keluar ya. Oh, ya, oke. Dari tadi cuma ini doang ya. Tapi yang saya tunjukkan bisa kelihatan ya. Kayak gitu ya. Nanti dilihat videonya lagi dah. Ya, saya oke, berarti kita harus ngambil nilainya ya, seperti itu. Oke, jadi ini kalau kita tutup ya, kita tutup. Oke ya, ini kita mana tadi? Ini kita running lagi. Ya, ini perintahnya seperti ini aja. Ya, ini dia, ini grayscale-nya. Kemudian ini sama seperti tadi sebelumnya ya. Nah, tadi saya tukeran raw sama
X sama O-nya lah, nanti dilihat lagi. Kemudian ini kita ambil satu koordinat ya. Nilainya cuma satu. Kita cuma ambil satu nilai. Jadi satu pixel katakanlah cuma satu nilai, 0 sampai 255. Ya, nah ini jadi kalau kita misalnya kayak gimana sih Pak grayscale? Grayscale itu antara nilai 0 sampai 255 dia makannya satu byte gitu ya, satu byte grayscale. Nah ini dia maksudnya kayak gini, ini grayscale. Nah ini dia kelihatan. Ini grayscale. Ya. Jadi grayscale itu come on. Ya. Harusnya kelihatan. Nah, oke, ini tadi warna-warnanya ya. Nah ini dia grayscale. Nah jadi grayscale ini, jadi kalau 0 itu hitam ya, hitam. Jadi kalau 255 itu putih. Ya, ini dia makan tempatnya 256 ya. 0 sampai 255. Jadi dia hanya butuh satu byte ya, satu bit gitu ya. Jadi kalau Anda punya memori kemudian dia grayscale, maka itu sepertiga dari nilai RGB ya. Kalau nilai RGB itu kayak gini ya, misalnya ini RGB-nya ya. Ini nilai. Jadi misalnya mau warna, ada berapa warna kita gabung gitu ya. Ada berapa warna kita gabung ya. Jadi kalau dalam detailnya satu pixel itu ya, yang satunya ada 3 warna ya. Nih ya, jadi yang red, yang green, yang blue gitu ya. Ini anggapnya blue ya, ini bukan blue juga ya. Oke, tapi kalau grayscale itu dia hanya satu pixelnya hanya 0 sampai 255 ya. Jadi ini saya detailkan deh. Oke, jadi kalau grayscale dia butuh hanya 1 byte ya. Ini adalah 8 bit ya. Maka nilainya dari 0 sampai 255 gitu ya. Nah, 0 ini adalah hitam ya. 0 adalah hitam. Begitu. Ini 255 adalah putih. Nah, nanti nilainya bisa 1, bisa sampai 255 gitu ya. Ilustrasinya seperti yang ini. Nih kayak gini. Ya, ini adalah ilustrasi dari grayscale. Nah, jadi grayscale 1 pixel dia seperti ini. Nah, gambarannya ya. Jadi 1 pixel, ya misalnya kalau kita punya grayscale kayak tadi ya, kalau kita punya satu seperti ini, kemudian ini adalah grayscale-nya. Satu di sini dia hanya membutuhkan 1 byte. 1 byte karena nilainya hanya 0 sampai 255. Tapi kalau kita main menggunakan RGB atau BGR ya, RGB atau BGR, maka dia butuh 3 byte. 3 byte maka butuh 24 bit. Karena apa? Karena satu warna, 1 byte adalah red gitu ya. 1 byte adalah green gitu ya. Kemudian 1 byte adalah blue. Red, green, blue. Kayak gitu. Nah, berarti nanti di sini misalnya nilainya 255. Di sini nilainya 0, misalnya di sini nilainya 0. Ya. Maka gambarannya dalam 1 pixel seperti ini, maka dia butuh 3 byte kayak gitu. Maka dia lebih boros. Ya, tapi kan berwarna ya. Jadi gambaran seperti itu. Kalau grayscale 1 byte 0 sampai 255. Kalau dia main BGR, kenapa 3 byte? Karena ada 3 nilai, 1 red, 1 green, 1 blue atau BGR gitu ya. Jadi dia itu yang dikatakan sebagai channel atau dimensi saya bilang. Ya, itu. Jadi nanti ketika kita menyisipkan gambar ya, misalnya kita nanti punya data, kemudian kita sisipkan dalam image ya. Nanti image-nya itu dibikin panjangnya dulu gitu ya. Nanti
kita hitungnya 1 byte ya, 1 byte, 1 byte, 1 byte, 1 byte, nanti bit terakhir kita sisipkan datanya kayak gitu. Itu LSB ya, least square byte. Udah setengah 9. Setengah 10. Oke, silakan. Ada pertanyaan tidak? Bisa dipahami? Tadi saya agak ketukar antara X sama Y ya. Nanti silakan dicoba-coba lagi. Tapi intinya adalah ada nilai yang berbeda. Yang saya coba sampaikan adalah kita akan menyisipkan nanti di belakang layarnya ya, di belakang layarnya itu adalah angka 0 sama 1 ya. Ya, behind the screen-nya di belakang layarnya itu adalah ya, ini adalah 0 dan 1. Ini kan berarti 8 bit ya. 8 bit berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Berarti ini kalau kita mau ambil nilai awal sama akhirnya, ini adalah nilai 0 0 0 0 0 0 0 0, nanti di sini ada nilai antaranya 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Kalau kita ambil heksanya maka ini adalah 0 0 ya, ini heksanya ya, 0 0 ini heksa. Ini kalau kita ambil nilai apa namanya heksanya, ini adalah FF kayak gitu. Jadi Anda biasanya lihatnya kayak begini ya. Oh, nilainya adalah 00 FF gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya 3 warna gimana Pak? Ya berarti misalnya FF 0000. Misalnya itu adalah blue ya, atau red. Nih nanti. Atau sebenarnya di belakangnya adalah 1111 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Semuanya ketika disimpan dalam komputer nilainya adalah seperti ini. Ya. Nanti gimana LSB-nya Pak? LSB-nya kita ambil 8 bit 8 bit gitu ya. Nanti bit terakhir kita ganti dengan data yang mau kita simpan. Nanti detailnya saya sambung minggu depan lagi. Jadi di sini saya pengen menyampaikan detail dari image itu adalah seperti itu. Ada RGB sama ada grayscale ya. Kemudian nanti kita bisa manipulasi bagaimana menyisipkan data dalam image atau video. Ini sudah mulai ke detailnya ya. Oke. Ya, itu yang mau saya sampaikan malam ini. Nah, latihannya gimana Pak? Latihannya misalnya gini, Anda ambil satu nilai, sebenarnya ada lagi sih beberapa varian ya. Misalnya kita ambil bear. Kok jelek ya? Kenapa kepikiran bear? Cat. Nah, ini dia ya. Ambil satu yang agak-agak berwarna. Terserah Anda mau ambil warna apa. Oke, misalnya ini saya ambil. Ya, kemudian saya download. Ya, saya download, saya taruh di home, kemudian mastering, chapter 2, chapter content, notebook, getting started. Nah, saya taruh di sini ya. Nih, ini akhirannya adalah JPEG ya. Image JPEG ya. Save. Oke, kita balik lagi ke sini. Silahkan Anda boleh pakai yang grayscale atau yang cuma nanti ya, ini saya restart kernel dulu. Nah, nanti di sini Anda bisa lakukan seperti ini. Copy, bikin seperti ini. Kemudian yang ini kita matikan. Nah, ini kita matikan. Kemudian kita cek dulu. Ini image ya. Oke, image-nya oke, good, kecil. Kita main ke sini. Kita ganti menjadi image.jpeg. Nah, jangan lupa atasnya di run juga. Dan kita cek lagi. Oh, saya nggak yakin. Image JPEG. Udah ya, kita run. Oke, dia mau. Nah, nanti kita lihat ini dimensinya. Ya. 221, 228. Ini pertama nih. Oh, berubah nih, ya kan? Ini berubah nih. Udah tuh.
Kemudian kita bisa ambil, ini kalau yang di sini sama aja ya, kita ambil, ini juga sama, nggak terlalu berpengaruh. Ini detailnya ada segini, pixelnya semuanya nih. Kita bisa ngitung bitnya itu ya. Nah ini kalau kita mau display, nah ini ya, ini displaynya. Kita bisa lihat nilainya ya. Kita bisa nilai RGB-nya. Oke, kita matiin aja. Di sini bisa kita pakai. Ya, udah dapet tuh. Dan ini jadi nggak relevan lagi ya, karena ini statis tadi ya. Kita bisa run lagi. Ini karena tadi saya tidak merun. Yang mana saya nggak run? Ini saya run dulu. Run lagi. Nilai blue 255. Yang kucing tadi ya. 0,0. Ya, putih ya di sini ya. Ini putih semua. Ada benar. Nanti kita bisa ambil berapapun di sini koordinatnya. Sekarang lagi. Ini cuma saya ya. Ini sama kayak tadi, cuma kita ganti image-nya. Nah ini ya, ini saya ganti semua. Ini pixel-pixelnya semua saya ganti menjadi merah. Ya, gimana kalau kita ambil 100 Pak? Ya boleh aja. Nah tuh. Ya, kalau mau disimpan silakan. Ya kita, tapi saya nggak terlalu dalam nanti di image manipulation-nya ya. Nanti kita belajar face recognition akhirnya. Saya cuma di sini ingin menyampaikan bahwa sebuah image itu ada RGB, ada grayscale. Ya, kalau di grayscale, ya Anda buka di sini, kemudian ya ini Anda clear output lagi. Kemudian yang di sini Anda bisa langsung ganti di sininya, atau Anda bisa ini kasih ini, dan ini ganti image. Atau kalau Anda mau rename image-nya, silahkan aja ya. Jangan lupa atasnya di run dulu. Run, oke. Dan ya, ini dimensinya ya, tidak ada angka 3-nya ya. Run, sama ini nggak ada masalah. Oke. Nah di sini baru kita lihat. Nah, udah nggak terlalu jauh sama aslinya ya, karena yang aslinya agak jauh lah ya. Oke, ini kelihatan ya. Jadi ada mekanismenya. Jadi menggabungkan antara 3 warna RGB menjadi satu warna ya. Dicari rata-ratanya atau gimana? Ya, ini warna matanya hijau ya. Di sini hanya kenapa hijau? Karena dia gabungan antara 3 RGB tadi. Kalau dia cuma satu nilai doang ya, tidak ada satu pixelnya, tidak ada 3 nilai, cuma satu nilai. Ya, oke. Saya pikir cukup untuk malam ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi ini adalah mengarah kepada bagaimana menyisipkan pesan dalam image atau video. Ya, jadi nanti itu udah saya tunjukkan bahwa satu pixel ada yang 3 nilai, ada yang 1 nilai ya. Jadi nanti kita bisa tarik itu datanya, si RGB-nya, kemudian masing-masing itu di setiap 8 bit ya. Di bit terakhir kita akan sisipkan datanya. Ya, kalau saya sampaikan di sini Anda sudah ada bayangan gitu ya. Mas Kelvin, apa tugasnya minggu ini? Kira-kira perlu ada tugasnya? Yang lain. Bisa dipahami tadi penjelasannya? Bisa ya? Bisa Pak. Ya, saya Jupyter Book no modul. Diinstal dulu Mas Ridwan. Import CV2. Install lagi Pak. Itu Mas Ridwan, kenapa Mas Ridwan? Iya, nggak bisa di-run Pak itu kayak gitu. Oke, ini masalahnya di ininya. Kemarin sempat install nggak ininya? Kemarin sih bisa Pak. Kemarin bisa? Iya, ini tiba-tiba nggak bisa, nggak tahu kenapa nih Pak. Ya kayak gitu. Di-run kayak gitu. Ini import
CV2. No module name CV2. CV2. Import CV2. Matplotlib. Ini tadi runningnya di mana runningnya? Dari atas, Pak. Anaconda bukan? Iya, Anaconda. Anaconda. Coba liatin Anacondanya. Anaconda. Anacondanya coba diliatin. Coba share screen Anacondanya deh. Kayak gini, Pak. Oke, coba main ke environment. Yang di bawah home ada environment tuh. Oke, masnya pakai Jupyter Lab ya? Jupyter Notebook. Enggak, itu bikin environment itu. Coba klik ini. yang base-nya, klik yang base. Coba di run base-nya. Bentar. Kayaknya di Jupyter Lab-nya belum diinstal akun CV deh. Ya, coba di run. Yang ada panahnya tuh di run. Udah. Coba balik lagi ke home. Home, nah itu kan udah base ya. Coba buka Jupyter-nya lagi. Jupyter-nya buka. Ya, udah. Harusnya udah bisa ini. Gak muncul, Pak. Ya. Oke. Bisanya yang lab nih. Kalau yang lab bisa. Oke, coba. Itu install lagi kayak punya gua. Install lagi ya berarti ya? Iya. Coba dulu. Oke, siap. Coba 2 menit. Bisa? Buka? Kalau yang Jupyter Notebook bisa, kalau lab nggak bisa, Pak. Nah, itu kayaknya ada yang harus ditambah, yang perlu ditambahin itu ya. Ada sih beberapa main di command prompt ya, di Anaconda prompt-nya bisa kita run nanti. Itu udah, coba buka itunya. Kayaknya belum running ya. Yang lamanya coba ditutup dulu yang lamanya. Coba import chat. Coba. Ya. Coba run. Oh, Pak, gini Nama lah. name CV2. Nama name. Coba balik lagi ke Jupyter-nya. Ke Anaconda. Coba main ke environment, terus itu kan ada install tuh. Pilih yang not install. Oke, coba di search-nya klik OpenCV coba. Ketik OpenCV. Nah, itu belum diinstal, Mas. Oh iya. Apply dulu. Ya, ada tuh. Bisa dari sini. Kemarin kita installnya pakai apa? Pakai pip ya? Ya, itu belum dikenal modulnya. Ya, oke. Ada lagi, nanti dicoba lagi Mas Ridwan. Oke, siap, Pak. Siap. Terima kasih. Itu, ya. Gimana Mbak Titin? Udah nyoba belum, Mbak Tuti? Hadir Pak, lagi kerja Pak. Udah install belum Anacondanya? Belum Pak. Ya, nanti belajar sama Mbak Tuti tuh. Mbak Tuti udah pinter tuh. Ya, Mbak Tuti ya? Belum Pak. Masih belajar. Iya, nggak apa-apa, ada lumayan. Ya. Nih Bapak aku yang diajarin Pak, yang ada. Iya, Mbak Tuti kan udah bisa ngikutin kan?
Sebentar Pak, angkat telepon dulu. Iya, nggak apa-apa. Ini saya record, nanti kalau mau belajar lagi bisa ngikutin lagi ya. Ya, oke. Minggu depan saya nggak tahu mau offline apa online, saya ngikutin jam pertama aja ya. Nanti kalau kita offline ya bawa laptopnya, nanti kita bisa masuk ke, kalau ini udah selesai, kita bisa mulai ke LSB-nya ya. LSB, nanti kita bisa kotak-atik codingan yang menyisipkan data ke image-nya ya. Saya pikir itu untuk malam ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Cukup. No assignment buat minggu ini Pak ya? No assignment dulu deh. Kemarin sudah ya. Oke Pak, siap. Oke, nanti ini saya upload di YouTube. Kalau ada yang ketinggalan bisa ikutin lagi ya. Ya, oke. Berarti minggu ini no assignment. Ya.